Saya kenapa kasih ini eh, apa namanya itu pemahaman ini? Karena saya lumayan mendengar apa orang yang aktif dalam pelayanan, lalu mereka mengatakan, Frater, akhir-akhir ini pelayanan saya kok tidak bergairah lagi, kurang semangat gitu ya, kurang apa namanya ya, kurang merasa memiliki lagi pelayanan itu gitu. Ya dulunya begitu apa namanya entusias dan dia bersemangat, lalu akhir-akhirnya ya mundur. Lalu saya refleksi kenapa sih ya? Akhirnya saya muncul tema ini ya yang akan kita bahas. Nah, malam ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Nah, kalau kita melihat apa artinya meditasi ya, kalau kita lihat nanti eh, bisa PowerPoint penting dari meditasi ini. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, arti penting meditasi doa Yesus. Membiarkan misteri kehadiran Allah dan keheningan yang ada dalam diri kita menjadi makin lama bukan saja suatu kenyataan, tetapi suatu kenyataan yang memberi arti, bentuk, dan tujuan terhadap segala sesuatu yang kita lakukan dan terhadap seluruh kepribadian kita. Lihat, saya garis bawahi Bapak Ibu ya, sesuai dengan tema kita malam ini, segala sesuatu yang kita lakukan. Ini dalam konteks pelayanan ya, kita melakukan segala pelayanan, lalu juga dalam pelayanan ini juga menyangkut seluruh kepribadian kita. Ya, seorang yang melayani pasti dia menjadi pribadilah ya, pribadi yang baik, pribadi yang memahami orang lain, pribadi yang mengerti orang lain, pribadi yang mau menolong orang lain. Nah, di sini kita lihat ada kata keheningan. Saya kira esensi atmosfer dari doa Yesus ini keheningan karena dia bersifat meditasi, meditatif di sana. Jadi keheningan. Di dalam keheningan inilah orang terserap, lalu juga orang merasakan kehadiran Tuhan, orang merasa bersama Tuhan. Nah, di sini kita melihat ini sangat membantu Bapak Ibu, ya. Nah, coba kita melangkah lebih jauh dari arti penting meditasi doa Yesus. Next, Pak Petrus. Nah, Nah, di sini dikatakan doa adalah relasi dengan Allah. Ya, mungkin banyak orang melakukan doa, tetapi dia tidak mengerti dengan baik esensi dari doa itu. Ya, di sini jelas Bapak Ibu ya, doa ya sebenarnya memasuki hubungan pribadi dengan Allah. Saya kira ini motivasi yang paling mendasar di dalam semangat orang kalau mau berdoa. Pemahaman ini cukup menyentuh tujuan yang sesungguhnya dari doa itu. Doa adalah relasi dengan Yesus, membangun ya relasi dengan Yesus. Nah, coba kita lihat nanti ke depan dari pertemuan ini doa itu sendiri. Bagaimana Yesus sendiri membangun doa pribadinya, memupuk hubungan pribadinya dengan Bapaknya. Nah, coba kita lihat nanti teks kitab sucinya. Nah, di sini katakan pagi-pagi benar. Lihat Bapak Ibu. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu awal dari sebuah hari yang akan kita jalani itu.
pagi-pagi benar. Jadi Yesus menempatkan seluruh aktivitasnya dalam keseharian itu, yaitu dengan doa. Lihat, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di dalam kitab suci tidak ditulis Yesus doa kata-katanya apa. Ya kecuali dia mengajar doa Bapa kami ya. Ya, dia doa Bapa kami diajar. Tapi ini doa dia sendiri. Nggak tahu dia doa apa. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan Yesus bermeditasi di sana, ya, memasuki relasi hubungan pribadinya dengan Bapaknya. Nah, di sini kita lihat Yesus, ya, seorang yang sangat aktif dalam karya pelayanannya, tetapi dia meletakkan doa itu pada tempat yang pertama dalam kehidupannya. Nah, di sini kita lihat semangat orang yang melayani ini harus benar-benar menempatkan doa itu pada tempat yang pertama. Ya, tidak bisa nanti nggak apa-apa nanti pelayanan aja, tidak perlu doa atau doa nanti aja. Tidak, doa itu adalah awal dari sebuah perjalanan seorang yang kalau mau melayani. Ya, di sini kita lihat. Nah, coba kita lihat teks berikutnya, ya, bagaimana Yesus itu berdoa. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ini sebuah pernyataan kitab suci yang mau mengatakan bahwa Yesus kalau mau memutuskan sesuatu itu dibawa kepada apa yang disebut doa. Dibawa dalam doa. Ya, nanti kita lihat bagaimana eh, mereka yang dipilih itu. Memang salah satunya ya jadi pengkhianat. Tapi masih ada 11 Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana kalau Yesus tidak berdoa ya? Mungkin cuma satu kali yang baik ya. Kalau dibalikin ya. Ya, ya Yesus berdoa ya 11 yang bertahan. Ya 11 yang bertahan itu saya rasa itu luar biasa ya. Ya, kalau Yesus tidak berdoa, mungkin cuma satu yang bertahan. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, doa itu sangat menolong, membantu untuk kita bisa memutuskan sesuatu dengan baik, benar, dan tepat. Ya mungkin ini konteks Yesus memilih para rasul. Juga kita bisa bawa dalam doa konteks pelayanan kita. Tema-tema retret, tema-tema seminar. Ya kayak ini, ya saya kasih pada malam ini meditasi yaitu menyuburkan pelayanan kita dan lain sebagainya itu relasi. Ya karena saya merasa ini butuh ya untuk kita yang aktif dalam pelayanan. Nah, coba kita lihat berikutnya. Nah, kita lihat semangat doa Yesus. Doa Yesus mengajarkan kita untuk tinggal dalam Tuhan. Nah, nanti saya banyak kutip dari Injil Yohanes ini ya. Saya bermain di Injil Yohanes karena bagaimanapun doa Yesus di sini dia punya tujuannya untuk tinggal dalam Tuhan. Nah, banyak orang yang mau berdoa, tetapi hati pikirannya tidak tinggal dalam Tuhan. Ya tinggal dalam kesibukan pikirannya, tinggal dalam kesulitan pikirannya, hidupnya, dan lain sebagainya. Tetapi meditasi doa Yesus mengajarkan kita untuk tinggal dalam Yesus, untuk tinggal dalam Tuhan. Para saudara-saudari yang terkasih, jika doa kita benar-benar semangatnya untuk tinggal dalam Tuhan, maka segala pelayanan kita itu menjadi berbuah, menjadi berarti. Ya, banyak orang yang pelayanan
ya mengandalkan intel manapun dia memaparkan sesuatu yang perlu pengetahuan. Tapi kalau itu saja, itu tidak cukup. Harus punya waktu untuk tinggal di dalam Tuhan. Nanti kita lihat tokoh-tokoh yang tinggal dalam Tuhan ini. Baik, kita melihat yang berikutnya, ya. Bagaimana ya semangat doa Yesus ini? Intim dengan Tuhan. Relasi intim dengan Tuhan. Kalau itu relasinya intim dengan Tuhan, berarti itu masuknya lebih dalam. Ya, nanti kita lihat kata-kata lain dari intim ini. Nah, kita melihat ini suatu persahabatan yang intim ini. Yesus mengenal saya mengenal Yesus. Ini suatu perjumpaan yang luar biasa, intim, saling mengenal, saling mengerti, saling memahami. Ketika kita intim dengan Tuhan, relasi intim dengan Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuh, Tuhan tahu apa yang kita perlu, Tuhan tahu potensi kita, Tuhan tahu ketidakberdayaan kita. Maka seorang yang ikut terlibat dalam pelayanan, jika dia memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara, powernya itu besar. Itu luar biasa. Bahkan apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain terjadi dalam pelayanan orang itu. Saya melihat beberapa orangnya sederhana, ya pengetahuan kitab suci dia tidak seberapa teologi dasar. Tapi para saudara, pengalaman perjumpaan dia dengan Tuhan melahirkan ya hal-hal yang bisa mengubah orang. Terjadi suatu transformasi pada mereka yang mendengarkan pengajarannya. Nah, orang sederhana, ya, orang sederhana, tapi dia mempunyai keintiman dengan Tuhan. Saya kira dia mendapat banyak hal dari Tuhan. Nah, kita lihat intim ini dengan berjalannya waktu dan pengajaran ini nanti. Next. Nah, salah satu cara untuk semakin intim dengan Tuhan adalah membangun doa, ya, membangun pilar doa. Penting Bapak Ibu, ya. Ya, sebenarnya membangun doa ini bukan hanya konteks pelayanan ya, tetapi sebuah kebutuhan dari perjalanan spiritual, perjalanan peziarah seseorang menuju Tuhan. Ya, yang bagian malam ini kita membangun doa untuk menyuburkan pelayanan kita. Bapak Ibu, betapa indahnya kalau orang itu membangun doa dan dibawa masuk perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan. Jadi, kalau kita melihat dari sisi doa ini, saya kira ini yang menjadi dasar power dari seluruh pelayanan kita, dari seluruh kegiatan kita kepada sesama. Nah, coba kita lihat apa sih intim dengan Tuhan dalam doa ini. Nah, di sini dikatakan relasi. Relasi adalah menjalin atau mengembangkan hubungan. Jadi relasi ini menjalin, mengembangkan hubungan antara dua pihak atau lebih untuk meraih tujuan tertentu. Ini kalau di dalam dunia bisnis kan ya ini relasi ini dipakai ya untuk meraih tujuan mereka ya. Tapi relasi dalam doa yaitu menjalin, mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan, meraih tujuan tertentu, tujuan keselamatan, tujuan dari hidup yaitu untuk melayani Tuhan dan kita menjadi kontribusi bagi banyak orang. Nah, kita lihat para saudara, relasi ini tidak boleh dianggap remeh. Semakin kita relasi dengan Tuhan, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau,
Apa yang Tuhan katakan untuk orang lain yang harus kita sampaikan kepada orang lain lewat pengajaran, lewat nasihat, lewat apa namanya sharing dan lain sebagainya. Relasi ini kita mendapat banyak dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya apa bukan perumpamaan, ada perempuan Samaria yang menimba air di sumur. Dia dengan susah payah, lalu apa dia? Ya, Yesus bilang kalau kau minum air ini kau akan haus, tapi ketika engkau minum air yang kuberikan kepadamu, waduh, bukan hanya menghilangkan dahaga, tetapi menjadi mata air di dalam diri perempuan itu. Nah, kita lihat para saudara, setelah dia mengalami perjumpaan pribadinya dengan Tuhan di sumur, dia pergi ke kampung dan dia mengatakan, di sana ada Mesias. Jadi pelayanan kita kalau dibangun di atas relasi ini, kita akan menyampaikan sesuatu yang menjadi tujuan motivasi dari seluruh pelayanan kita itu untuk mengenal Tuhan, untuk supaya orang lebih mengenal Tuhan, mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Nah, dari relasi ini kita akan melihat apa itu relasi. Mungkin kita bertanya, selain yang sudah saya paparkan tadi, untuk apa relasi? Manusia itu menurut Injil, menurut kitab suci, itu mempunyai ketergantungannya mutlak dengan Allah. Manusia itu terbatas, saudara. Ya, manusia itu terbatas. Kalaupun kita pergi pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari itu terbatas juga kita untuk bisa menerobos keterbatasan ini, kita bangun relasi dengan Tuhan. Nah, dengan membangun relasi ini, kita tahu kita tergantung pada Tuhan. Ketergantungan ini adalah mutlak. Karena apa? Kita tergantung kepada Dia yang menjadi penjamin dalam hidup kita. Ya. Nah, di sini tergantung kita tidak berdaya. Banyak saudara yang kita punya pengalaman mungkin di saat kita tidak berdaya dan lain sebagainya. Ya mungkin saya mau kasih cerita singkat sedikit bagaimana Tuhan menegur saya gitu. Itu suatu saat itu saya lupa kalau saya harus memberi pengajaran. Ya, saya harus memberi pengajaran. Jadwal itu sudah ada, tapi saya lupa. Ternyata hari itu saya harus beri pengajaran. Waduh, nah, susah bagaimana cara tema itu sudah ada. Coba saya cari di internet itu sekitar tinggal 45 menit. 45 menit. Aduh, saya bilang, oh hari ini saya ada pengajaran. Saya eh, memang saya tidak panik. Saya coba berjuang untuk menyadari keterbatasan saya dan kealpaan saya. Saya lupa dan saya sadar itu dan saya mohon Roh Kudus tolong saya. Dan ketika saya minta kepada Roh Kudus dan pada waktu itu Roh Kudus eh, apa seolah-olah ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Nah, dibuat PowerPoint-nya begitu mudah, begitu gampang. Begitu saya sampaikan ke umat, umat bilang, "Oh, kok bagus ya." Nah, tapi di sini juga menghindari untuk tidak boleh mencobai Tuhan. Ya, tidak boleh. Masa, oh nanti Roh Kudus saja. Oh nanti Tuhan Yesus. Tidak. Itu tadi karena saya benar-benar lupa. Karena saya ada kesibukan lain. Waduh, saya hari ini harus beri pengajaran 45 menit Bapak Ibu. Dan saya bersyukur ya dengan saya menyadari keterbatasan, saya tergantung pada Roh Kudus. Ya, yang mengalir begitu saya membuat PowerPoint itu. Saya rasa mungkin itu mau mengingatkan saya juga oleh Tuhan. Ini loh ya, kau tergantung ya. Tapi ya, pakai yang namanya tadi kesalahan saya juga itu. Ya, tapi dalam hal ini tidak boleh mencobai Tuhan. Nggak boleh ya. Ya, itu di saat kita mepet tidak berdaya, Tuhan tolonglah saya. Nah, saya rasa ini relasi untuk kita boleh mendapat pertolongan dari Tuhan. Baik, berikut kita lihat apa yang Yesus katakan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah ada konsekuensinya. Yang tidak berbuah ini, ya, apa yang terjadi pada ranting yang tidak berbuah ini? Ya, dipotong, Bapak Ibu. Dipotong, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita cubit saja tangan begini aja udah sakit, Bapak Ibu. Ini dipotong berarti terpisah antara pokok dan ranting. Nah, kalau sudah terpisah, ya mati. Kalau mati, udah dibakar. Kalau itu kayu. Nah, tapi manfaatnya yang dipotong itu nggak banyak. Ya, buat dibersihkannya. Waduh, udah tambah cakep ya. Ya, dibersihkan, mungkin dipupuk. Mungkin orang yang mengenal dan terlibat di dalam pertanian mengerti. Ya, nah, supaya ia lebih banyak berbuah. Sudah berbuah aja udah cukup sebenarnya. Tapi lebih banyak berbuah. Banyak orang yang karena hubungan pribadinya dengan Tuhan, oh kok dia bisa ini, kok dia bisa itu, kok dia bisa begini, kok dia segalanya, kok dia bisa, kok dia dapat melakukan. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus memberi penjelasan. Di sini Yesus mau memberi penjelasan. Ini loh, ya, kamu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Nah, ini celaka kalau orang sudah berkembang dalam apa namanya pelayanan, dia merasa hebat, dia bisa ini, dia bisa itu, dipuji, dihargai, dihormati oleh banyak orang, dia jatuh dalam kesombongan. Ini bagi kita hati-hati ya. Nah, nanti bisa karena sakingnya banyak apa dipuji, dihormati, dihargai, dia tidak tahu kalau semuanya itu dari Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menyebabkan semuanya itu bisa berbuah. Tuhanlah yang menjadi penyebab utama jika pelayanan kita itu bisa diterima dan mendatangkan pertobatan bagi banyak orang. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan berikut ini. Nah, di sini dia doa Yesus itu harus membuat kita dewasa, Bapak Ibu. Ya, jangan playgroup terus, PAUD terus. Nah, ya kita harus nanti. Nah, itu makanya meditasi ini menyuburkan, ya, bukan mengkardilkan apa namanya pelayanan kita. Kedewasaan dalam doa ini adalah orang tinggal di dalam Tuhan. Ya, orang tinggal di dalam Tuhan. Satu dengan Tuhan, ada dalam Tuhan, bersama Tuhan. Ya, di sini kita lihat ya, doa Yesus bersemangat meditatif, mampu untuk menghantar kita untuk tinggal di dalam Yesus. Ini meditasi doa Yesus, ya langsung menghantar kita untuk tinggal di dalam Yesus. Ya, saya kira doa ini langsung ke tujuannya, langsung ke sasarannya, yaitu siapa dia? Yesus. Kata tinggal berarti menyatu dengan Tuhan. Hati dan pikirannya terarah kepada Tuhan, sadar akan kehadirannya walaupun di tengah kesibukan. Cakap Bapak Ibu ya, pernyataan terakhir itu. Kata tinggal berarti menyatu dengan Tuhan. Apa yang mau disatukan dengan Tuhan itu? Hati, pikiran, sadar akan kehadirannya walaupun di tengah kesibukan. Ya, banyak orang karena sibuk pelayanan dan lain sebagainya, dia absen untuk tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, maksudnya supaya dalam kesibukan pelayanan kita masih punya waktu untuk berdoa dan doa Yesus ini membawa kita sampai kesadaran akan Tuhan Yesus dalam diri kita
di tengah-tengah kesibukan kita dalam pelayanan. Nah, coba kita lihat yang berikut ini. Bagaimana semangat dan kontemplatif dalam berelasi. Nah, ini saya kutip Bapak Ibu dari kata Ibrani. Ya, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa. Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Ya, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya lupa ungkapan ingat ungkapan Santa Teresa Lisieux. Kalau tidak salah dia pernah mengatakan begini, aku tidak pernah melupakan Tuhan barang 3 menit. Ya, jadi dalam 3 menit Tresia selalu ingat akan Tuhan. Nah, kalau Tuhan selalu ingat kita, masa kan kita tidak ingat Tuhan? Kalau Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, mengapa kita mengabaikan Tuhan? Saudara, segala sesuatu pasti yang baik itu selalu Tuhan yang mendahului. Ya, kita setelah melihat tindakan Tuhan, baru kita ya syukur-syukur kalau sadar, ya baru kita berbuat, kita berubah dan lain sebagainya. Baik, kita lihat ini dari teks. Kita lihat teks berikutnya. Ah, meditasi doa Yesus menuntut kedisiplinan, keseriusan. Jadi relasi eh, bukannya tanpa kedisiplinan, nggak mungkin. Ya, kalau itu sesuatu yang penting, ya pasti dituntut kedisiplinan, ya keseriusan. Ya berdoalah. Ya, sepertinya kalau kita butuh makan, ya kita tahu jam berapa kita makan. Ya, tahu karena penting makanan itu. Ya untuk saya, untuk kita. Nah, meditasi doa Yesus menuntut kedisiplinan. Orang tidak mungkin berkembang, ya, sampai pada persatuan dengan Tuhan tanpa kedisiplinan. Ya, nah kita sudah diajar mungkin awalnya dasarnya dari doa Yesus itu apa, bagaimana nanti seterusnya. Tapi jangan mengabaikan ini, ya kedisiplinan dan keseriusan. Orang bisa masuk dalam doa itu sendiri dan doa itu bisa mengubah hidup dan serius. Nah, kita lihat doa Yesus ini sangat mudah sih sebenarnya untuk dilakukan, tapi kedisiplinannya itu harus diperjuangkan, keseriusannya harus diperjuangkan. Dia mudah kok, hanya Yesus, Yesus. Itu tahap awal. Kalau dalam perjalanan selanjutnya, doa Yesus hanya tinggal kesadaran. Sadar secara pikiran, sadar secara perasaan, sadar secara batin bahwa Yesus hadir dalam hidup saya. Next. Nah, kita lihat apa yang berikut ini. Nah, persahabatan yang baik dibangun dengan takut akan Tuhan. Ini motivasi Bapak Ibu ya kalau kita berdoa. Persahabatan kita yang baik dengan Tuhan itu dibangun karena kita takut akan Tuhan. Ya, selain tadi relasi untuk ini, nah persahabatan ini yang baik ini dibangun dengan takut akan Tuhan. Kita bersahabat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Takut bukan berarti, oh Tuhan itu seorang
hakim, seorang yang mengadili kita. Tidak, Bapak Ibu, takut untuk tidak melukai Tuhan. Ya, takut kalau kita tidak bersahabat lagi dengan Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya banyak dalam apa realitas hidup kita. Pergaulan dengan yang buruk, ya hidup kita menjadi buruk juga. Misalnya bergaul dengan perokok, ya menjadi perokok. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada orang udah bangun doanya dengan baik, ya, tapi lingkungan atau teman membuat apa terjadi suatu kebiasaan yang buruk dalam diri orang itu. Misalnya, kok awalnya dia bisa berdoa gitu dengan baik, disiplin, serius gitu ya. Tiba-tiba dia bergaul dengan orang yang malas berdoa. Nah, coba kita lihat dari uh, perjalanan selanjutnya. Nah, ini tokoh terkenal dalam kitab suci, Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Orang yang relasi itu pasti dekat, identik dengan dekat, kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Duduk diam di bawah kakimu Tuhan sebenarnya. Nah, saya yakin Yesus mengajarkan banyak hal kepada Maria. Kita lihat, para saudara, Maria ini setelah dia mendengarkan Tuhan, dia benar-benar setia kepada Tuhan. Dan dia, saya yakin, pada waktu dia duduk di bawah kaki Tuhan ini, dia mendapat banyak dari Tuhan. Yesus mengajarkan secara pribadi para saudara. Sebenarnya kalau kita berimajinasi dengan begini, dalam doa, ya kita dalam doa itu kalau memang dalam doanya kita diajarkan secara pribadi oleh Tuhan. Makanya kan ada muncul kayak apa namanya ya kayak kata-kata dalam doa yang menyentuh hati orang gitu. Nah, di sini kita lihat, saya yakin Yesus mengajarkan banyak hal kepada Maria dan Maria menangkap apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini luar biasa, Pak Saudara. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita doa itu, kalau kita berimajinasi, ya kayak gini. Ya, ini suatu pemandangan yang luar biasa menurut saya. Dan di sini saya bisa tangkap, Maria terserap oleh perjumpaan ini. Maria mendapat banyak dari pengajaran ini. Yesus mengajar dia secara pribadi. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, Yesus boleh mengajar banyak orang. Yesus boleh bertemu dengan banyak orang. Kali ini dia bertemu dengan seorang yang namanya Maria. Semoga dalam doa kita Bapak Ibu kita punya pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Yesus. Pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita akan menerima pengajaran dari Yesus, menerima banyak pemahaman yang Yesus berikan kepada kita. Nah, kalau mungkin kita punya persiapan untuk mengajar, melayani, mungkin kita ambil waktu untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan mengajar dan juga memberi inspirasi yang mungkin itu bisa jauh lebih membangun banyak orang, menyentuh hati banyak orang daripada apa yang sudah dipersiapkan. Memang kita perlu persiapan, ya, perlu untuk menyusun bahan pengajaran, tetapi kita tidak boleh mengabaikan untuk mendengarkan Tuhan. Ya, next. Nah, meditasi doa Yesus membawa kita ke dalam relasi dengan Yesus. Duk in altum. Wih,
cakap. Luar biasa Bapak Ibu. Meditasi doa Yesus membawa kita ke dalam relasi dengan Yesus. Duk in altum. Ya. Nah, apa artinya duk in altum ini? Ya, duk in altum artinya bertolaklah ke tempat yang dalam. Doa kita jangan hanya di luar, tapi kita masuk. Ya, seperti Maria tadi, dia duk in altum, dia bertolak lebih dalam, dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami duk in altum dalam doa kita, kita dibawa masuk ke dalam pengalaman akan Tuhan, kita terserap akan kehadiran. Oh, para saudara, itu luar biasa. Pengalaman itu tidak bisa kita temukan ya di tempat lain kecuali di dalam doa. Nah, bertolaklah lebih dalam. Ini kan cerita para murid yang ceritanya mereka malam hari pergi menebarkan jala, menangkap ikan, tapi tidak seekor pun datang. Tidak pun seekor pun mereka tangkap ikan. Nah, anehnya ini kok siang hari itu nggak ada nelayan yang nongkrong di laut. Ada, ya ikan-ikan sudah kembali kemana, sudah lebih dalam lagi. Tapi Yesus benar-benar Yesus yang Maha Kuasa, dia bilang duk in alto. Mungkin Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang mustahil bagi kita, Yesus bilang duk in alto. Aduh, Bapak Ibu, itu menjadi mungkin. Ya, yang penting kita mau bertolak lebih dalam. Doa itu harus duk in altum. Ya, jangan hanya di pesisir. Kalau kita ada di pantai, kita harus berenang. Ya, di sini kita melihat bagaimana para murid juga taat kepada perintah Tuhan. Ya, mestinya mereka ngoceh, aduh Tuhan sudah siang begini. Ya memang kan mereka juga ngomong itu, semalaman kami sudah, tapi tidak seekor pun kami tangkap. Tapi setelah Yesus menyuruh, lihat Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, kalau di kita dalam pelayanan Duk in Altum, apa yang terjadi? Nah, coba kita lihat ini. Nah, setelah kita relasi dengan Tuhan, pasti kita punya pengalaman, experience. Kita punya pengalaman di perjumpaan ini. Nah, pengalaman-pengalaman itu membekas dalam hati. Inginnya cerita, inginnya saya sampaikan. Karena itu ada suatu gejolak dalam diri kita. Ketika kita mengalami Tuhan, kita bisa mengatakan, Tuhan, pakailah aku untuk menjadi alat kecil di tanganmu. Makanya ketika kita mengalami Yesus dalam meditasi ini, Yesus memanggil kita untuk melayani Dia dalam diri sesama. Nah, melayani Tuhan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mental dunia itu dilayani. Ya, orang suka dilayani. Ya, sedikit sekali orang melayani. Dan kalau itu untuk mendapat sesuatu, melayani ya karena digaji, karena ya begini, ada motivasi ini, ada untung rugi. Ya, tidak seperti itu. Melayani Tuhan, nanti kita akan lebih jauh lagi mengupas ini. Melayani bukanlah tugas yang mudah, Pak Saudara. Ya, namun juga bukan sebagai suatu alasan bagi kita umat Kristen untuk tidak melakukannya. Lihat, di atas mengatakan, melayani bukanlah tugas yang mudah. Lihat, namun juga bukan sebagai suatu alasan bagi kita umat Kristen untuk tidak melakukannya. Nah, orang yang melayani ini harus berbekal dengan sebuah pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan. Melayani itu bukan tugas yang mudah, ya. Karena itu kita menyampaikan sesuatu yang baik, benar, dan bermakna. Ya kalau dalam keagamannya menyelamatkan untuk mengarahkan orang, kalau dalam kitab suci kabar gembira, ya, dan mengarah kepada keselamatan. Maka sulit itu.
Mengapa menjadi sulit? Karena mengarahkan orang kepada keselamatan atau yang disebut kabar gembira. Ini kan sesuatu yang tidak bisa diukur secara intelektualitas kita, tetapi dengan pengalaman yang kita sampaikan, justru orang bisa menerima pengajaran itu, dan kita dibantu oleh pengalaman itu, dibantu oleh kuasa Tuhan sendiri, maka pelayanan itu dapat kita lakukan dengan baik. Nah, melayani Tuhan bukan soal jabatan. Ya bukan. Ya, itu tadi di atas memanggil kita untuk melayani. Ya, panggilan, ya, panggilan. Melayani ini adalah panggilan, bukan soal jabatan. Nah, melainkan tentang hati yang tulus. Ya, ini mau dikatakan bahwa orang yang melayani itu memiliki hati yang tulus. Jangan terpaksa, ya, hidup yang berkenan, ya, hidup menghayati hidup keagamaan lah yang baik, ya, apa yang dikatakan kitab suci, apa yang dikatakan Yesus dalam kitab suci, coba berjuang untuk mengikuti dan menghayatinya, dan kesetiaan dalam setiap langkah dimanapun kita berada. Saya yakin, saya sadar bahwa tidak semua pelayanan kita baik-baik saja, ya, baik-baik saja, malah ada ditolak, malah kita apa namanya tidak dianggap, malah kita juga ya bisa apa tidak dihargai dan lain sebagainya. Kita sudah bekerja dan ya kita bukan untuk dihargai, tapi itu kenyataan, ya, kita sudah melayani dan lain sebagainya. Nah, tantangannya banyak. Baik. Nah, kita lihat pelayanan akan menjadi subur kalau memiliki hubungan yang baik dan mendalam dengan Tuhan. Saya kembali kata relasi, Pak Saudara, ya. Pelayanan akan menjadi subur kalau memiliki relasi yang baik dan mendalam dengan Tuhan. Kita lihat Mother Teresa. Luar biasa pelayanan Mother Teresa. Menyentuh hati banyak orang, ya. Semangat hidup Mother Teresa dari Kalkuta, dia berkata bertemu Yesus dalam doa, bertemu Yesus dalam Ekaristi, baru terakhir bertemu Yesus dalam diri orang miskin. Jadi memang yang terakhir itu pelayanan, ya, kita timba dulu, ya, bertemu Yesus, ya, dalam doa, bertemu Yesus dalam Ekaristi, dan bertemu Yesus dalam pelayanan. Nah, cakep yang dikatakan oleh Santo itu Carlo Acutis. Yesus sahabatku, Ekaristi jalan tol menuju surga. Ya, itu saya rasa ungkapan ini menarik, Pak Saudara, ya, untuk menekankan yang penting. Yesus sahabat, Ekaristi menjadi jalan tol menuju surga. Nah, kita lihat. Nah, adalah mungkin begitu aktif, ya, dalam pelayanan Kristiani, tetapi lupa mengasihi Kristus, mengabaikan doa. Ya, kalau kita mungkin begitu aktif dalam pelayanan, tetapi lupa berdoa, tidak punya semangat doa, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Waduh, ini menurut saya, wah, saya takut, ya, begitu aktif orang yang mengalami, orang yang kita layani, dia suatu saat bertemu Tuhan, pada suatu saat kita setelah pelayanan susah, capek dan lain sebagainya, Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Wah, hati-hati ya kita yang terlibat dalam pelayanan. Ya, pelayanan ini tidak harus dalam yang publik lah. Pelayanan dalam keluarga, suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang. Ada konteks pelayanan ini kan tidak harus yang besar dan publik, ya. Nah, kita melayani pertama-tama karena kita mengenal dan mengalami Tuhan. Nah, ini, saudara, kita tidak ada alasan lain kita melayani karena kita mengenal, mengalami Tuhan baik secara pribadi maupun secara komuniter.
Ya banyak ya kelompok-kelompok kategorial. Ya di sana kita berkumpul berdoa bersama. Di rumah juga kita bisa berkumpul berdoa bersama. Jadi kita mengenal dan mengalami Tuhan dalam doa secara pribadi ya dan juga komunitas, keluarga atau kelompok gereja yang besar. Nah, kita lihat meditasi doa Yesus menjadi salah satu sarana. Ya, salah satu loh ya, bukan satu-satunya. Ya, salah satu sarana untuk memupuk relasi dengan Tuhan serta menyuburkan pelayanan kita. Ya, bagaimana tidak? Doa Yesus ini langsung berhubungan dengan Yesus sendiri. Seperti tadi Maria, langsung bertemu Yesus. Yesus mengajarkan dia secara pribadi. Yesus memberitahukan kepada Maria, ini loh, ini loh, ini loh. Nah, dalam meditasi doa Yesus, ini Yesus sendiri yang mengajarkan kita. Kalau kita benar-benar duk in alto dalam doa Yesus ini. Ya, makanya tadi katanya untuk ini, komitmen ini, disiplin dan serius. Ya, ya, walaupun dalam doa saya tahu dalam doa Yesus ini atau meditasi ini tidak selalu merasa ya, nyaman dan lain sebagainya. Ada kesulitan, tapi yang penting kita punya usaha, ya. Usaha ini penting, disiplin ini penting, serius diusahakan supaya nanti doa ini meresap dalam kehidupan kita dan menyuburkan pelayanan kita. Nah, Yohanes, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia tinggal dalam Tuhan kok. Nggak mungkin tidak berbuah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Banyak orang yang punya hidup rohaninya baik, dia sungguh sangat berbuah. Baik dalam hidup kesehariannya maupun dalam pelayanannya. Itu sungguh, eh, apa namanya ya, saya kagum dengan orang-orang seperti itu. Ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau kita berbuah, para saudara, dalam hidup ini, kita bagi buah itu. Biarkan orang lain menikmati. Biarkan orang lain juga merasakan buah-buah, ya buah-buah dari sikap hidup kita yang baik, buah-buah dari cara berpikir kita yang baik, buah-buah dari apa sikap mental kita yang baik, itu udah saya rasa itu realita ya yang langsung dialami dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Nah, kalau orang yang tidak berbuah banyak itu, aduh, saya rasa orang itu mandul dan tidak ada gunanya dalam hidup ini kalau hidup itu tidak berbuah, Pak Saudara ya. Nah, coba kita lihat. Nah, meditasi doa Yesus memurnikan motivasi dalam pelayanan. Ya, perlu kita memiliki motivasi yang murni. Ya, apa targetnya dari motivasi ini? Pelayanan sering mencemar oleh pencitraan atau kepentingan pribadi. Saudara, ya banyak yang terjadi. Kita banyak mendengar ya hal-hal orang yang kasarnya ya menjual Yesus untuk dapat ini, dapat itu dan lain sebagainya. Saya rasa ini motivasi ini harus kita bangun, pelayanan yang baik ini. Pelayanan sering tercemar oleh pencitraan atau kepentingan pribadi. Sabda Tuhan mengingatkan, janganlah kamu melakukan kebaikan untuk mencari pujian. Itu pujian, para saudara. Mana lagi untuk mencari uang? Ya, itu enggak baik. Ya, di sini kita pelayanan itu bukan untuk dapat apa yang kita butuh di dunia ini. Saya butuh ini, saya terlibat dalam pelayanan. Jangan, ya bukan itu pelayanan. Motivasi pelayanan ya hanya untuk melayani Tuhan, ya, bukan memang mencari apa kehormatan, lalu juga apa namanya orang gila hormat, hormatnya hilang, tinggal gilanya. Ya, jadi jangan ya. Saya takut kalau kita terlalu gila hormat, mencari hormat, hormatnya hilang ya tinggal gilanya. Ya, banyak orang yang aktif yang memang benar-benar kadang-kadang juga jadi gila gitu ya. Nggak jelas dalam hidupnya. Tadinya melayani, ini dia harus dilayani lagi. Ya, itu kan. Ya, jadi ya sayang sih. Nah, Tuhan memberikan kita kesempatan bukan untuk sekedar hidup ya, tetapi untuk hidup berarti maka beribadalah, berdoalah,
melayani dan memuliakan namanya. Sebab hidup adalah kesempatan emas yang tidak pernah terulang. Maka pakailah untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih dan takut akan Dia. Rasanya kalau kita tidak melayani Tuhan ini, aduh, ada yang kurang ya. Kok Tuhan, aduh orang lain kok bisa ini melayani, kok saya cuman begini saja hidup ini. Aduh, ya tadi barang siapa tinggal di dalam Tuhan, dia berbuah dan lain sebagainya ini. Rasanya kita harus berbagi, ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi dengan apa yang kita hayati, yang semuanya itu berguna bagi banyak orang, ya. Nah, hidup ini. Nah, dari semuanya ini Bapak Ibu, ya, ini kesimpulan, ya. Kesimpulan dari pertemuan kita malam ini. Kesuburan rohani karena pengenalan akan Tuhan dalam doa dan meluangkan waktu baginya. Kesuburan itu tidak terjadi begitu saja. Kenapa? Pengenalan akan Tuhan dalam doa dan meluangkan waktu baginya. Saya tidak artinya tadi contoh Maria itu, ya, dia duduk diam, dia mengenal Tuhan. Dia meluangkan waktunya mau duduk di bawah kaki Tuhan. Luar biasa, saudara, ya. Kitab suci sudah menggambarkan, menceritakan apa yang kita bahas malam ini. Pokok anggur ada, Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan ada, ya. Nah, inilah yang mensupport kita, mendukung kita untuk tetap tekun dalam doa. Sehingga pelayanan menuai jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan serta mengasihinya. Semua motivasi pelayanannya ada di sini para saudara. Supaya orang itu mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Coba bayangkan para saudara kalau semuanya orang di dunia ini mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, tidak boleh macam-macam. Aduh tuh para saudara, dunia ini menjadi surga. Karena nggak ada yang kurang ajar dalam hidup ini. Ya, nggak ada orang yang menekan orang lain. Dia takut akan Tuhan. Ya kita berdoalah supaya banyak orang di dunia ini mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Dia takut juga berbuat jahat terhadap orang lain. Meditasi doa Yesus menjadi daya tarik, bagi mereka yang mau tinggal dekat dengannya dan siap diutus kemana pun Tuhan kehendaki. Ini aku, utuslah aku. Paulus luar biasa ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Saya suka ungkapan Paulus ini. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Lalu dia bilang, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Nah, luar biasa para saudara, semangat Paulus ini. Bagaimana Paulus bisa berbuat seperti itu, mengatakan seperti itu? Karena ada suatu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya, dia mengalami suatu transformasi dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saulus, ya, menjadi Paulus itu luar biasa. Ya, nah, kesibukan pelayanan tidak menjadi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Nah, saudara, ini yang ini kita perhatikan, kesibukan pelayanan tidak menjadi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Nah, di sini ada banyak orang, nggak apa-apa, kita hanya melayani Tuhan aja. Ya, soal kita berdoa atau tidak, itu urusannya lain. Bukan. Pelayanan dan doa itu adalah satu kesatuan. Dua sayap, ya, yang tidak bisa hanya satu sayap saja, ya. Mungkin bisa tapi hancur, mungkin bisa hancur, ya. Dia hanya menyampaikan intelektualitas dia, kemampuan manusiawinya. Jangan nanti kita bagaimana kesuburan ini yang akan menyuburkan karisma. Kalau nggak salah saya yang lalu itu bicara tentang penyembuhan, ya, karisma Roh Kudus. Kita
Oh itu menyuburkan basaro nubuat apa. Orang kalau punya karisma saudara, tambah inteleknya. Pengalaman akan Tuhan. Waduh, orang Itali bilang perfecto. Ya, maksudnya, luar biasa dia, karisma berkembang, pengalaman akan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Mau apa lagi? Ya, ya, walaupun dia masih manusia terbatas. Tapi kalau saya lihat orang-orang seperti ini, kalau lihat orang lain yang pengalaman dengan Tuhan tidak ada, ya, atau sedikit, atau hanya biasa-biasa saja, tapi aktif dalam dalam pelayanan, tapi saya kurang tersentuh ya. Ya, orang sederhana, pengalaman, pengetahuan, dan dia benar-benar melakukannya memang demi Tuhan. Jika orang membutuhkan kita, kita lebih membutuhkan Tuhan. Ini saya kutip dari kata Mother Teresa, Pak Saudara. Ya, Santa Teresa dari Kalkuta. Jika orang membutuhkan kita, kita lebih lagi membutuhkan Tuhan. Ini, Pak Saudara, inilah konklusi dari pengajaran kita malam ini. Kesuburan rohani karena pengenalan akan Tuhan dan meluangkan waktu baginya. Sehingga menuai jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan serta mengasihinya. Meditasi doa Yesus menjadi daya tarik bagi mereka yang mau tinggal dekat dengannya dan siap diutus kemanapun ke Tuhan kehendaki. Terima kasih Pak Saudara untuk kebersamaan kita di Zoom pengajaran kita malam ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini membangun pelayanan kita untuk menjadi lebih baik. Jangan mundur dari pelayanan. Tetap maju apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi dalam pelayanan. Bersabar dan percaya Yesus menyertai kita. Saya kutip dari konklusi pengajaran kita malam ini, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Have mercy on